Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, di subuh yang sangat sejuk ini, alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Tepatnya kita sudah berada di hari yang ketiga ini. Tidak terasa, insyaallah ke depan selama 30 hari akan melaksanakan ibadah puasa di tahun 1444 Hijriah ini. Kita patut bersyukur karena tidak semua manusia atau kaum muslimin yang berdoa supaya bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun ini bisa berjumpa lagi karena sudah mendahului kita. Atau juga mungkin ada yang kurang sehat ya, sehingga tidak bisa maksimal untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan juga kita berselawat kepada para nabi, rasul, khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, khataman nabiin, penutup para nabi, dan wal mursalin, para rasul yang sudah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua umat manusia risalahnya melalui Al-Qur'an yang senantiasa kita baca, kita telaah, kita tadaburi dalam rangka bisa maksimal menjadi pedoman hidup kita di dunia dan nanti insya Allah sampai di akhirat akan memberi syafaat pada kita. Pada kesempatan ini perkenalkan saya ingin menyampaikan materi di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah selama bulan suci Ramadan kami membahas kisah-kisah di dalam surah Al-Kahfi. Karena dalam surah Al-Kahfi ini ada 4. Jadi insya Allah selama setiap Sabtu, 4 Sabtu ke depan ada 4 kisah. Yang paling populer itu adalah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua ada peristiwa yang dialami oleh 2 petani. Ya nanti kita akan sampaikan kisahnya seperti apa. Tetapi yang kedua ini mewakili atau merepresentasi dari apa yang disebut dengan peranata sosial atau peranata ekonomi di dalam masyarakat. Kalau yang pertama kisah Al-Kahfi ini terutama merepresentasi, mewakili kisah berkaitan dengan keyakinan, keimanan, mempertaruhkan keyakinan atau keimanan. Jadi yang pertama berkaitan dengan keyakinan, keimanan atau agama secara umum. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga itu adalah dalam dunia ilmu, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam harus dipaksa untuk berguru kepada Khidir. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan peranata politik, peranata kekuasaan, yaitu kisahnya Zulkarnain. Ya, nanti kita sampaikan. Nah, 4 peranata ya, atau dalam bahasa ilmu sosial ini disebut dengan institusi yang paling populer di dalam masyarakat yang senantiasa ada sepanjang masa, yaitu berkaitan dengan keyakinan, agama, kepercayaan. Yang kedua dunia ekonomi. Yang ketiga adalah dunia pengetahuan. Yang keempat adalah arena kekuasaan. Kekuasaan ini juga sangat menarik, terutama di tanah air kita yang orang biasa sebut sebagai tahun-tahun politik, mulai dari tahun 2023 sampai 2024.
Mungkin di sana ada kisah-kisah yang menarik untuk kita ambil, kita sampaikan, kita diskusikan di sini supaya kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga di dalam Al-Quran. Al-Quran sesungguhnya mengisahkan banyak hal, tetapi semua yang dikisahkan dalam Al-Quran, pertama itu adalah kebenaran. Yang kedua itu pasti ada hikmah yang harus diambil oleh manusia di dalamnya. Ada mau'izah, ada ibrah, ada pemisalan-pemisalan, contoh-contoh kisah-kisah umat-umat terdahulu yang harus dijadikan pelajaran manusia supaya tidak terjebak pada kasus yang sama atau hal yang sama pada masa-masa yang akan datang. Itulah sebabnya salah satu dalam kisah Al-Kahfi ini yang ditonjolkan itu adalah hikmahnya. Karena ada perdebatan berkaitan dengan berapa banyak sih mereka ini. Apakah dia 3 di ayat 22-nya, apakah 3 orang, satu bersama dengan anjingnya atau disebut dengan Rakim, atau dia itu 5 tambah anjingnya, atau dia itu 7, bilangannya ganjil. Dan juga berkaitan dengan tahunnya sendiri disebutkan dalam Quran, tetapi yang jumlahnya tadi tidak disebutkan persisnya yang mana itu, walaupun ada kisah mengikuti itu yang benar, ada yang sebutnya 3, ada yang 5 dan 7. Tapi di sini memang yang perlu diambil itu adalah hikmahnya, dan itu disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ini ayat ke-21-nya. Nah, baik, kita mulai dulu ini karena kita tadi membacakan di dalam rakaat pertama itu ya surah Al-Kahfi ini ya, mulai dari ayat pertama dan seterusnya ini ya. Ayat pertama yang kata-kata kunci yang perlu kita ambil di sana. Jadi kalau di ayat pertama saya mengambil saja beberapa poinnya karena ini permulaannya, saya bacakan satu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi ini ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan alhamdulillah. Selain Al-Fatihah, surah Al-Kahfi, Sabah kalau tidak salah, kemudian ada 4 ya. Nah, dimulainya dengan segala puji bagi Allah. Jadi memulainya dengan memuji Allah. Jadi segala sesuatu kita biasa ceramah juga mulai dengan alhamdulillah. Atau selesai kita melakukan pekerjaan, kita juga akhiri dengan alhamdulillah. Betapa pentingnya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah ini adalah menurunkan kitab suci Al-Qur'an ya ala abdihi. Menurut para ahli bahasa Arab, kalau menyebut dengan abdihi itu adalah penyebutan Allah atas kasih sayang hambanya. Karena ada pengakuan dari Allah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya. Atau juga di surah Al-Furqan, wa ibadur rahman ya, hamba-hamba yang dikasih saya, disayangi gitu ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, apa yang diturunkan itu salah satu poin penting yang tidak bisa ditandingi oleh kitab-kitab yang lainnya setelahnya dan juga buku-buku yang dikarang oleh manusia, yaitu walam yaj'al lahu iwaja, yaitu tidak ada di dalamnya ini kebengkokan sedikit pun. Atau kalau di surah An-Nisa ayat 82 tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ini benar-benar la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itulah maka kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ini juga sama posisinya, tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti sungguh-sungguh bisa menjadi petunjuk, sungguh-sungguh bisa menjadi ibrah, sungguh-sungguh bisa menjadi mau'izah, pelajaran bagi manusia. Maka kita harus mengambil hikmahnya. Nah, bagaimana posisi Al-Quran ini? Supaya kita bisa mengambil petunjuk ini, ya, dia menjadikan kitab ini qayyiman, ya, sebagai sesuatu yang lurus,
agar diberi peringatan akan siksa yang pedih dan juga memberi kabar gembira. Sering sudah saya sampaikan bahwa fungsi dari Al-Quran salah satunya adalah basira wa nasira. Kali ini didahulukan sebagai peringatan, ya, sebagai liunzirah, ya, liunzirah sadidan. Tapi di belakangnya wa yubashiral mu'minin, kabar gembira. Pada umumnya dalam Al-Quran yang didahulukan itu adalah basiran baru naziran, ya, lebih dari 10 kali ini. Yang nazirannya hanya beberapa kali. Yang kita temui salah satu di antaranya di sini. Ya, yang saya sudah cari baru satu. Ya, tapi mungkin masih ada yang lain karena saya selalu berusaha mengidentifikasinya ini. Nah, itu salah satu fungsi dari Al-Quran diturunkan, ya. Nah, kepada siapa kabar gembira ini? Inilah untuk kepada kita yang beriman, mengerjakan kebajikan, dan insya Allah Allah menjaminnya, ya. Allah menjanjikan, dan janji Allah adalah janji yang paling dipercaya, gitu ya. Ya, hanya manusia banyak yang belum yakin, ya, yaitu akan mendapat balasan yang terbaik, ya. Untuk orang-orang yang beriman, allazina ya'maluna shalihat, dan juga mengerjakan kebajikan-kebajikan. Jadi fungsi dari iman itu adalah melahirkan kebajikan. Jadi kita di sini punya rumus, orang-orang yang beriman, berilmu, pasti ujungnya itu adalah kebajikan. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan beramal soleh. Kalau orang mengaku beriman tapi belum beramal soleh, berarti dia belum beriman sesungguhnya. Ya, jadi harus punya. Jadi iman plus dengan ilmu, kita harus mengetahui. Jangan kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Jadi iman dan ilmu baru melahirkan amal soleh. Dan amal soleh itulah yang nanti akan diganjar dengan pahala yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi yang kita ambil sebagai pelajaran sebelum sampai pada kisahnya tadi, yaitu di ayat ke-7-nya. Dan ini diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada juga di surah Hud ayat ke-7 juga, atau surah Al-Mulk ayat kedua. Ya allazi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian dan kehidupan itu untuk menguji manusia, siapa yang ahsanu amala, terbaik amalnya. Jadi memang kita di dunia ini bertanding, disuruh bertanding. Tapi banyak manusia tidak menyadari. Yang bertandingnya tadi bukan dalam iman dan amal soleh. Yang saya sebut tadi di surah Kahfi itu, ada yang bertanding di dunia ilmu, mencari ilmu. Oke, itu sudah benar. Kekuasaan boleh, semuanya boleh. Mencari ekonomi juga boleh, ya. Apalagi yang berusaha senantiasa menata imannya. Memang itu salah satu yang menjadi penting. Nah, tetapi kalau yang paling pokok di sini adalah iman dan ilmu. Karena seringkali kekuasaan dan ekonomi itu manusia terpeleset. Dijadikannya kekuasaannya itu bukan sebagai sarana. Dijadikannya ekonomi, usaha, bisnis bukan sebagai sarana, tapi sebagai tujuan hidup. Ini yang keliru nih. Seharusnya setinggi-tinggi kedudukan seseorang, sebanyak-banyaknya harta seseorang, seharusnya bisa memfasilitasi kita untuk menjadi orang yang terbaik. Terbaiknya di sisi mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia saja, tapi terutama di sisi Allah. Karena boleh jadi terbaik di sisi Allah, belum tentu bagi manusia itu baik. Demikian juga sebaliknya. Karena manusia itu anggap itu tidak baik, tapi justru sebenarnya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran diambil dari ayat ke-7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan, ya, ma'alal ard, apa saja yang di atas bumi, yang kita lihat pemandangan yang indah, bermacam-macam godaan, ya, yang ada di dunia ini, sebagai perhiasan, ya, zinatan laha, sebagai perhiasan bagi manusia, ya, baginya atau bagi manusia. Supaya apa?
Nah, ini yang perlu kita sadari. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi untuk menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik perbuatannya. Arti amal saleh. Memang manusia disuruh berlomba untuk beramal saleh dunia. Semuanya manusia berlomba itu dalam hal-hal yang mencari pengikut gitu ya, kalau dunia politik. Ya, mungkin juga di dalam dunia agama ada yang cenderung untuk mencari pengikut. Ya, bukan untuk meluruskan orang, membangun relasi kuasa dengan jamaah dengan cara yang tidak benar. Ya, atau mencari membangun keyakinan-keyakinan yang berusaha mengikat jamaahnya, tapi bukan jalan yang benar. Ya, dalam dunia bisnis banyak juga yang terjadi, dalam dunia politik juga banyak yang terjadi. Sehingga relasi antara elit, pejabat dengan masanya kadang-kadang tidak dengan cara yang benar, dengan rasional, tapi hanya membangun ketaatan, kepatuhan yang berlebih-lebihan, ya, tidak sesuai dengan petunjuk dalam agama kita Al-Quran. Nah, baik, kita akan sedikit saja berkaitan dengan Ashabul Kahfi ini, ya, yang kita sudah ceritakan tadi, bahwa mereka ini adalah pemuda-pemuda yang mana pada sebuah masa, di dalam sumber yang lain saya sebutkan, di sini ada juga di buku ensiklopedia Al-Quran ini ada kisahnya di buku yang kedua Ashabul Kahfi. Saya sudah baca-bacanya, tapi kita ambil yang penting-pentingnya aja. Bahwa ini ada sekelompok pemuda di mana ada rajanya yang disebut dari sumber lain, disebut di sini adalah Dekianus, yang menyuruh masyarakatnya untuk berkorban atau menyembah dewa-dewa. Kisah lain menyebutkan bahwa meminta supaya dirinya juga dipertuhankan, karena ternyata rajanya ini sehat bugar sampai tua, dia masih sehat-sehat, sehingga menanyakan kepada para pembantunya, ya, para pengikutnya, kalau orang yang sehat itu terus menerus tidak sakit-sakit, berarti layak juga disebut sebagai Tuhan. Lalu disuruh ingin dipersihkan dirinya sebagai Tuhan juga. Nah, kisah ini itulah yang terkenal di kalangan Bani Israel. Dan kaum Bani Israel ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW ini benar-benar Nabi? Caranya adalah menanyakan sesuatu yang jauh kejadiannya. Karena saya baca di sini sumber lain menyebutkan tempatnya, kota ini sekarang posisinya di pesisir Turki bagian barat, ya, jadi ribuan kilometer dari wilayah kota Mekah atau Madinah, ya. Dan Nabi Muhammad SAW belum pernah berguru ke sana, ya. Dan juga tidak ada yang memberi informasi selain yang sumbernya dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditanyakan itu kisah Ashabul Kahfi, salah satu di antaranya, dan kisah Zulkarnain, dan dua-duanya diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ini. Dan Nabi Muhammad SAW bisa menceritakannya, walaupun ceritanya tidak sampai selesai, karena ketika ditanyakan berapa lama dia, Nabi Muhammad SAW belum dapat wahyu, lalu dia bilang, besok datang lagi, saya ceritakan. Tapi lupa Nabi kita SAW mengucapkan insya Allah. Sampai besok nggak datang-datang wahyu gitu. Sehingga curiga orang ini, wah, Nabi Muhammad SAW ternyata itu tadi, gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Jadi benar, penting sekali kita selalu mengucapkan insya Allah. Jangan memastikan dulu, ya. Ya, sering sekali kita ini manusia, wah besok ya, tanpa kita ternyata besok tidak bisa dipenuhi gitu ya. Ini masalah janji nih, paling sering kita ini. Atau paling sering kalau ada orang mengucapkan insya Allah, orang sudah bertanya, kemungkinan besar tidak datang. Katanya kalau insya Allah itu kemungkinan tidak datang ini. Mestinya kita mengucapkan insya Allah, kita sudah punya keyakinan bahwa akan datang, kecuali tidak dikehendaki oleh Allah.
Kalau memang kita tidak bisa datang, lebih baik kita ngomong duluan. Mohon maaf saya tidak bisa datang gitu ya. Jangan memperalat insya Allah ini ya, untuk punya alasan kalau ditanya kenapa tidak datang. Ya kan kemarin saya bilang insya Allah gitu ya. Ternyata saya tidak bisa gitu ya. Jadi di sini apa yang diceritakan dari pemuda-pemuda ini, karena rajanya ini berlaku zalim, ingin merubah keyakinan daripada masyarakatnya ini, kemudian mereka berembuk untuk meninggalkan. Ya ini bukan sembarangan ini. Mereka itu punya jabatan strategis di istana ini. Mungkin bahasa kita sekarang itu apa, dia pembantu, apakah dia sebagai menteri atau sebagai staf di kepresidenan gitu ya. Tapi yang penting bukan buzzer gitu ya. Karena kalau buzzer kan tidak mungkin dia ini. Kalau buzzer-buzzer yang seperti sekarang mengabdi kepada kekuasaan, dia tidak akan lari dari istana. Dia mungkin sampai presidennya turun baru dia pergi gitu ya. Tapi kalau ini semasa dia Dekianus masih berkuasa, dia masih tetap di situ. Lalu berembuk ini raja kita nggak ada yang benar ini. Akidah kita mau diserongkan, suruh mau berkorban menyembah pada dewa-dewa, dan dia juga sudah cenderung mempertuhankan dirinya sendiri. Kalau begitu mereka berembuk lalu pergilah ke tempat yang sangat jauh sampai dia menemukan gua bersama dengan anjingnya tadi. Dan tinggallah dia di situ ya, berlindung. Ternyata ketiduran. Ketidurannya di sini ternyata bukan sebentar. Tetapi mereka mengira bahwa dia itu hanya sebentar saja tidur ya, bukan waktu yang lama ini. Nah ini dalam Al-Quran di ayat ke-9 disebut ini adalah benar-benar merupakan keajaiban. Ya. Kanu min ayatina ajabai. Jadi ayat-ayat Allah, tanda-tanda kuasa Allah yang merupakan keajaiban. Ayat ke-9 mempertegas itu. Ya. Nah, ketika sampai dia berlindung di gua ini, dia berdoa. Ya. Is awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ini doanya ini. Perlu kita ini pelajari doanya ini. Kenapa perlu pelajari ini? Ini kalau kita dalam ancaman, ada bahaya yang mungkin akan menimpa kita, atau ada orang yang mendesak kita, ada penguasa yang zalim dengan kita, atau ada bos kita menzalim kita, atau mungkin rekan bisnis kita. Ini bisa dipakai doanya ini. Ya. Karena di dalam tafsir Muyassar saya baca itu disebutkan secara khusus di situ sebagai doa. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran, doa-doa orang-orang yang soleh itu bisa dijadikan sebagai amalan untuk kita dalam kasus yang sama. Nah, dia berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ya anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Wah, ini kalau sudah pasrah ini bukan untuk terlindung aja, tapi untuk minta seluruh urusan. Ya, seperti yang pernah dulu kita sampaikan, doanya Nabi Musa hanya meminta kebaikan. Ternyata dilipat gandakan banyak sekali kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa hanya kelaparan. Sudah itu dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Syuaib, lalu dia diberi perlindungan, ya, sudah jadi buronan, dia diberi makan dan minum, bahkan pekerjaan, bahkan dijodohkan dengan anak orang soleh. Padahal ini barusan dia jadi pembunuh ini. Jadi kalau orang-orang soleh ini berlindung kepada Allah ini, insya Allah ini urusannya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan petunjuk. Minta dia diberi petunjuk. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah dia masuk ke dalam gua itu, pada Rabbna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka dalam gua selama bertahun-tahun. Ini di ayat ini belum disebutkan tahunnya tadi, karena disebut saja bertahun-tahun. Ya. Nah, lalu supaya ringkas nih, karena kita mengambil hikmahnya di sini, Allah Subhanahu wa taala mendirikan mereka di keterangan catatan kaki dari surah Kahfi di
tafsir Kementerian Agama sebutkan menidurkan mereka selama 309 tahun. Memang di dalam ayat berikutnya akan disebutkan 309 tahun Qamariyah dalam gua. Nah, ternyata di cerita-cerita Israiliyat itu 300 tahun yang disebut. Sehingga banyak orang, wah itu ada 300 tahun, ada yang lebih, ada yang kurang. Wah, ternyata memang ada rumusnya nih. Saya juga baru ketemu nih yang ini. Oh, ternyata karena mereka Bani Israel ini menghitung dengan tahun Syamsiah. Ya, jadi nyebutnya 300 tahun. Kalau Qamariyah ini bulan, penanggalan bulan seperti kita pakai dalam bulan Ramadan, jadinya 309 tahun. 300 tambah 9 tahun. Nah, ketika dibangunkan, ya, selama di dalam ini dia dibolak-balikkan untuk supaya saya baca dalam tafsir yang menyebutkan kalau dia terus-menerus tidak bolak-balik selama dia 300 tahun di dalam itu, dia nanti apakah bagian belakang bisa termakan ulat atau karena lama sekali kan, atau kepanasan atau bonyok lah kalau bahasa kita. Kalau kita tidur aja posisi yang sama kan kepanasan. Sehingga dia menyebutkan dibolak-balikkan kiri dan kanan, dan sinar matahari masih menjangkau mereka. Sinar matahari sehingga kehidupan masih terus bisa berlangsung. Dan ada yang menjaganya adalah anjing di depan gua itu. Nah, jadi dua hal yang menarik ini, dia bisa berlangsung hidup lama selama 300 tahun itu karena matahari terjangkau oleh mereka dalam gua, dibolak-balikkan kiri dan ke kanan. Kemudian juga ada yang menjaganya. Disebutkan di dalam kisah ini, seandainya ada manusia yang datang ke sana mau masuk gua itu lalu melihat anjing, pasti dia lari ketakutan. Karena mungkin anjingnya dia sudah dipersiapkan supaya jangan ada yang ganggu selama 300 tahun tersebut. Ya. Nah, inilah disebutkan dalam Al-Quran cirinya. Ya. Nanu nakusu alaika nabahum bil haq. Benar, sampaikan kepada Muhammad SAW, kisahnya adalah kisah yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda. Innahum fityatun amanu. Jadi pemuda-pemuda yang beriman bi rabbihim pada Tuhan mereka. Wazidnahum huda. Nah, ini iman itu yang kita sebut ternyata memang bisa bertambah berkurang. Kalau disebutkan di sini, kami menambahkan, ya, wazidnahum huda, kami menambahkan petunjuk pada mereka. Jadi kita pun merasa beriman, senantiasa meminta petunjuk terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah janji mereka ketika diajak oleh Dekianus untuk ingkar ini. Mereka mengatakan, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ya, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain daripada Dia. Ya, lan nad'uh min duni ilaha. Tidak akan mencari Tuhan-Tuhan sesembahan, ilah ini jama ini Tuhan-Tuhan, kecuali kepada Allah semata. Inilah janji mereka yang dipegang, sehingga dia berani untuk meninggalkan. Lebih baik kita pertahankan iman, ya, daripada ini, dan mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Sungguh kalau kami berbuat demikian, kalau mempersekutukan Allah, dia mengatakan bahwa berarti dia telah mengucapkan perkataan yang jauh daripada kebenaran. Seandainya mereka ikut mengakui bahwa ada Tuhan, ada sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ketika bangun itu, ya, saling bertanya-tanya. Ya. Sebenarnya kita di sini berapa lama? Ya, ada yang mengatakan kita di sini sehari atau setengah hari. Nah, inilah sama dengan, jadi peristiwa yang terjadi di dunia di akhirat juga akan bertanya manusia. Ya, ada di akhir ujung surah Al-Mu'minun itu, manusia bertanya berapa lama dia hidup di dunia. Ada yang mengatakan kita ada yang 10 hari, ada yang 1 hari, ada yang setengah hari, ada yang bilang beberapa saat saja. Mungkin memang tergantung dari umurnya manusia, karena ada perbedaan jauh, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia ini. Nah, sama mereka juga bertanya-tanya. Yang penghuni gua ini bertanya-tanya sebenarnya kita berapa lama di sini. Dan Allah ingin menguji juga kata manusia, siapa yang paling tepat, ya,
tepat di dalam menghitung. Ya, ada di dalam ayat berikutnya menyatakan bahwa untuk menguji siapa sebenarnya yang tepat di dalam menghitung. Ya, ketika setelah tidur. Karena ada orang yang menduga juga bahwa mereka itu terjaga. Ini ada di ayat 18. Tapi Allah mengatakan bahwa mereka itu tidur dan dibolak-balikkan kanan dan kiri tadi, yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, demikianlah kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka. Fakadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, untuk saling bertanya tentang mereka. Siapa yang salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kita berada di sini?" Nah, dan mengatakan ada yang sehari atau setengah hari, ya, yaum atau ba'da yaum. Nah, ini bukti bahwa memang relatif kalau manusia menghitung, kalau dia sudah tidur sudah kebingungan berapa lama sebenarnya dia tidur gitu ya. Kalau dia lihat jam baru dia mungkin merasa, oh ya ternyata kita tidur sekian. Nah, setelah mereka terbangun ini, ringkat cerita, dia kembali kelaparan dan dia berusaha untuk mencari makan. Dan waktu dia masuk ternyata dia membawa uang, dan uang itu yang menjadi saksi bahwa ternyata dia sudah berapa tahun setelah keluar itu mencari makanan. Diutus salah seorang di antara mereka untuk mencari makanan, mencari roti. Setelah sampai di sana di kota, dia kebingungan ini karena uang yang dia bawa itu kok tidak laku ini. Barang yang sudah lama, 200 tahun. Nah, sehingga ketika itu dia ditemukan bahwa ternyata dia ini sudah ratusan tahun ini orang menghilang, baru muncul cerita-cerita. Karena rupanya pemuda yang hilang ini itu sudah diceritakan turun-temurun kepada masyarakat. Akhirnya dikasih tahu, oh inilah yang kita ceritakan pemuda-pemuda ini. Karena dalam Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Karena ini Al-Quran bukan sembarangan, masjid tidak menyebut nama. Khawatir nanti dikultuskan lagi dengan nama-nama itu. Karena kalau ada orang yang bersejarah dikultuskan lagi, nanti disembah-sembah lagi kuburannya gitu ya. Dan itu pula jadi alasan. Ya, saya ringkas saja ini. Karena ketika dia sudah ditemukan, cari, kemudian dipertemukan dengan raja, ternyata oh ini nih, keadaan sudah berubah waktu itu. Ya, mata uang tidak laku lagi. Mungkin kalau sekarang mata uang 300 tahun itu mahal lagi, karena jadi barang antik. Motor aja, sepeda, mobil yang lama jadi mahal kan. Nah, setelah itu keimanannya masih dipertahankan. Akhirnya dia setelah bawa makan itu dia kembali lagi ke tempatnya, ke gua itu, dan tidak mau memberitahu orang bahwa dia di gua sana, karena itu takut tadi dikultuskan. Dalam sebuah cerita saya baca ternyata mereka itu takut kalau dikultuskan, sehingga dia memutuskan pergi lagi, dan akhirnya mereka meninggal semua di sana di gua tersebut. Nah, mereka ini takut kembali karena khawatir tadi ya, masih mereka mengira bahwa raja masih berkuasa, dan takut mereka dipaksa kembali kepada agama yang dianut oleh Decianus dan pengikutnya, sehingga takutnya tadi dia takut kalau kembali. Tapi akhirnya dia pergi mencari makanan dan dia lebih baik kembali kepada guanya. Nah, hikmahnya yang terakhir ini, karena waktu kita terbatas, di surah Al-Kahfi ini ayat ke-21-nya. Ya. Wa kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Demikianlah pula kami perlihatkan penduduk negeri kepada mereka agar mengetahui, supaya tahu janji Allah, mengetahui janji Allah benar adalah al-haqq. Wa'dallahu haqqun, jadi janji Allah itu adalah benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Nah, ini. Jadi la raiba fiha ini selain Al-Qur'annya dan informasi yang disampaikan oleh Al-Qur'an, yaitu hari kiamat. Jadi mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat itu juga la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ambil hikmahnya, kita juga, seharusnya percaya bahwa benar-benar hari kiamat itu akan terjadi. Ya.
Nah, inilah yang paling pokok dari hikmah yang disampaikan dalam Al-Quran. Selain hikmah lainnya tadi, tidak menyebutkan namanya secara langsung, ya. Juga di ayat dua-duanya dia tidak menyebutkan, pastikan langsung saja menyebut 3, 5 atau 7. Karena mereka bertanya, saya kulna salah satu rabihum kalbum. Ada yang menyebutkan 3 tambah dengan 1 yang jinnya. Ada yang sebut hamsatun, ya, sadisuhum wa kalbum. Jadi 5 tambah 1 jadi 6 dengan anjingnya. Dan ada yang menyebutkan juga wa yakuluna sab'atun wa saminhum. Nah, itu yang, tapi yang diberitahu adalah yang tadi, yang angka tadi, ya, bahwa mereka berada di dalam gua itu selama 300 ditambah 9 tahun bahasa Al-Qur'annya, ya. Walabisu fi kafihim salasamiatin itu 300 tahun. Salasa 300 tahun. Sinina wa wasdadu tisa ditambah 9 tahun. Tisa itu 9. Nah, inilah jadi kalau ada kisah berdasarkan wahyu Al-Quran itu yang penting itu hikmah yang kita harus ambil dari sana, pelajaran sana. Jadi ini menjadi pelajaran untuk generasi sekarang bahwa memang tidak mudah untuk mempertahankan kekuasaan. Orang yang sudah bergaul dengan kekuasaan, pemuda-pemuda tadi jelas sudah dijaminan pekerjaannya, fasilitas. Saya sebut tadi kan dia ini adalah pembantu atau pejabat-pejabat di istana, punya peran penting di istana. Tapi berani mengambil resiko untuk meninggalkan itu karena tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, ini yang tidak mudah sekarang. Sekarang banyak manusia mengabdi kepada penguasa, kepada kekuasaan, apapun bisa dilakukan. Bahkan menjadi orang munafik, menjadi orang musyrik, ikut-ikut dengan perayaan-perayaan yang mungkin tidak ada unsur-unsur kesirikan di sana. Ini banyak manusia yang sudah melupakan. Karena yang penting dapat kedudukan, dapat fasilitas itu. Ini para kisah kafi patut contoh untuk kita generasi sekarang supaya tidak mudah terpengaruh. Kalau Anda meninggalkan segala sesuatu fasilitas itu karena Allah, Anda menyandarkan diri bahwa Allah semua nanti menjamin. Anda akan dibuat enak. Mereka menjadi enak. Tidur tidak terasa, banyak kemungkaran di luar selama 300 tahun tersebut. Nah, ini berarti jaminan Allah. Yang terakhir, bahwa bukti bahwa benar itu ada hari kiamat, dan kita akan seperti nanti di dalam kubur juga manusia akan kaget ketika sudah dibangkitkan, lalu katakan, wah, siapa yang bangkitkan kita dari kubur? Ya, dan juga akan ingat bahwa ternyata hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Nah, mungkinlah inilah kisah-kisah untuk selanjutnya Bapak Ibu berjamaah dan juga mungkin yang mendengarkan, adik-adik yang sempat mendengarkan, saudara-saudara, keluarga dari kerabat dari berbagai tempat, ada dari Kalimantan ini, dari Sulawesi, dari Papua, mungkin dari Jawa yang sempat mendengarkan. Mari kita ambil kisah ini, silakan dibaca lagi kisahnya apabila ingin lagi menambah keyakinan, keimanan. Semoga dengan kisah ini bisa memberi petunjuk kita pada jalan yang benar, bahwa sungguh-sungguh kita akan dibangkitkan dan kita akan bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Mari kita melakukan ahsanul amalak sebagaimana yang disebutkan di ayat itu tadi, supaya kita menjadi orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.